Menjadi tamu itu benar. Memperlakukan Tulin, mereka juga keramahan yang hangat. Namun, begitu Litu dan kekuatan klan iblis lainnya datang, Tulin adalah sandera mereka. Anonimitas bukanlah konspirasi bersalah, tetapi harus menemukan cara untuk hidup untuk diri sendiri. Setelah beberapa hari, Tujiner datang, dan Yin Xiao dan saudara-saudara lainnya juga tiba. Tuan muda, apakah Anda siap? Anda harus pergi ke Tusanshu untuk berdoa memohon berkah. Qin Yichen bangkit dan matanya berkedip, datang. Itu karena kita melihat melalui pikiran Tulin, jadi kita ingin membawa kita keluar, sehingga kita dapat membuatnya sulit sekaligus. Qin Yichen berpikir diam-diam, tetapi ketika dihadapkan pada desakan Tujiner, dia masih berjalan keluar dari Dongmen, dengan senyum tipis di wajahnya. Kakak, mengapa kamu masih di sini? Qin Yichen melihat sekeliling dan menemukan bahwa saudara-saudara seperti Yin Xiao sedang melihat ke depan, dan Tujiner tersenyum lebar. Dari penampilannya, dia tidak bisa melihat kelainan sama sekali. Tujiner berkata, doa Tusanshu adalah hari yang besar. Dan, saudara 6, mengapa Anda tidak mengingatkan mereka untuk mandi dan membakar dupa? Sungguh suatu hari yang besar bagi Tusan untuk berdoa memohon berkah, dan hanya murid sejati Litu yang memiliki penghargaan seperti itu. Sebelum Qin Yichen, hanya ada 7 kali. Tulin mencengkeram kepalanya dan memandangnya. Oh, hanya pelindung dan minum dengan tuan muda. Saudaraku, tolong persiapkan dengan cepat. Dengan tergesa-gesa, Tulin menggosok tangannya lagi. Sedikit malu. Itu, saudara Qin, anggur dewa Anda, bisakah Anda? Qin Yichen tersenyum tanpa akhir. Sulit untuk mengatakan, setelah hari ini, brother ingin minum dan bisa datang kapan saja. Tujiner dan iblis-iblis lain tidak dapat merasakan suasana hati Qin Yichen saat ini. Saudari-saudari, Tusan berdoa untuk berkah. Dapatkah Guru Li mengundang para senior lainnya? Telinga rubah Tujiner bergoyang. Tidak, ada apa? Tidak masalah. Qin Yichen tersenyum, dan dia berpikir bahwa ekspresi istana leluhur Tujiner tidak bisa menyembunyikannya. Dan hukum Dawei dan Sintonya tidak dicakup. Akhir-akhir ini, pengadilan Litu Dimen tampaknya normal. Apakah aku benar-benar terlalu khawatir? Juga, mungkin Tuan Li ingin menggunakan prestise Tusanshu untuk menekanku. Bagaimanapun, ketika Anda melihat Litu, semuanya harus terlihat. Setelah mandi dan membakar dupa, Litu mempesona taman, di bawah pohon Tusan. Litu masih menjadi jas mahkota giok pada hari magang. Lagi pula, dia juga sangat serius hari ini. Ayolah, kedatangan. Litu tersenyum dengan mudah, dan bahkan membantu Qin Yichen mengatur pakaiannya. Tetapi Ziyun menatap matanya. Tetapi dia sangat khawatir. Ini tidak akan memberi mereka pakaian yang layak. Biarkan Sili menunggu lama. Tidak masalah. Qin Yichen berkata sambil tersenyum. Oleh Tuan Li, Tusanshu berdoa untuk berkah. Apa yang akan kita lakukan? Begitu komentar ini keluar, Litu tidak bisa menahan cemberut. Jangan Tulin memberitahumu. Di mana aromanya tercium. Saya melihat Tulin menggaruk kepalanya dan mencibir. Hei, cegukan. Litu memelototinya sebelum menatap Qin Yichen. Tusan berdoa untuk berkah tidak merepotkan. Nanti, saya akan mengorbankan pohon itu dengan darah Raja Iblis Tusan, dan Anda akan menyembah bersama saya. Kalau begitu, tunggu saja leluhur untuk mewujudkan berkat mereka. Begitu komentar ini keluar, Qin Yichen tertegun. Manifestasi leluhur. Tanda seru. Litu, jangan benar-benar ingin menekan mereka dengan kekuatan Tusanshu. Qin Yichen telah berpikir hari ini, mereka benar-benar bertarung dengan Litu dan murid-muridnya. Hasilnya sulit untuk dikatakan, tetapi pasti sangat tragis. Jika Litu bangun Tusanshu, intinya adalah bahwa Litu sebenarnya mengatakan bahwa leluhurnya memberkati dia. Tuan Li, leluhur yang kamu katakan, leluhur mana yang kuat? Litu sedikit linglung, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Berdoa untuk Tusanshu secara alami adalah leluhur Tusan saya. Leluhur Tusan, tanda seru. Berbicara tentang ini, Litu menatap Tusanshu dengan rasa hormat dan kerinduan. Namun, senyum di wajah Qin Yichen membeku. Leluhur Tusan. Ini bukan yang dikatakan Gesi. Leluhur Tusan yang menanamkan teror pada penguasa dunia. Jika Tusanshu memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur Tusan, bahkan jika hanya ada jejak untuk menghancurkan mereka, saya khawatir itu tidak akan lebih mudah. Qin Yichen ingin melarikan diri. Namun, melihat Kaisar Iblis dan Raja Iblis yang datang untuk menyembah Tusanshu bersama, yaitu, saudara dan saudaranya penuh dengan mata iri, Qin Yichen ragu-ragu. Ini adalah kesempatan mimpi dari orang kuat klan Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia buru-buru menolak, bahkan jika Litu tidak ragu sebelumnya, itu harus diragukan lagi nanti. Dan apa yang membuat Qin Yichen tidak nyaman bukan hanya itu, tetapi apa yang lebih menakutkan. Jika Litu tidak curiga, bisakah leluhur Tusan begitu dia menjadi suci? Melihat pohon Tusan yang sebanding dengan Tianqi, Qin Yichen tidak memiliki kegembiraan sama sekali. Sebaliknya, dia bingung. Kuncinya ada di wajah Litu.
Dia tidak berani memanggil Gesi dan leluhur cahaya abadi. Dalam keputusasaan, Qin Yichen hanya bisa mendukung senyum dan berkata, Tuan Li, leluhur, apakah Anda tidak menanggapi berkat? Li Tu berpikir sejenak. 7 murid saya masih beruntung dan disukai oleh leluhur mereka. Tetapi anggota lain dari ras yang sama kebetulan merindukan kesejahteraan leluhur mereka. Senyum Qin Yichen terlalu mengada-ada, karena kata-kata Li Tu sepertinya tidak berbeda dari apa yang dia katakan. Namun, ketika Li Tu melihat ini, dia bingung dan tiba-tiba tersenyum. Yichen, ada apa denganmu? Anggota lain dari klan yang sama semua gembira ketika berdoa di bawah pohon tusan. Mereka sudah lama menantikannya. Bagaimana kamu melihatmu sebagai guru? Apakah kamu gugup? Ya, sedikit gugup. Setelah Qin Yichen hanya asal-asalan, dia melihat Li Tu menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup. Meskipun kamu bukan dari Tusan, para leluhur memutuskan untuk menjadi muda di usia yang sama. Sudah hampir waktunya, berdoalah bersama saya. Selama pidatonya, Li Tu tampak serius, menyortir pakaiannya, dan berjalan menuju pohon Tusan yang sedang menuju langsung ke langit. Di belakangnya, Tu Jiner memecahkan buah ilahi dan membaginya menjadi setengah dari Lu Xiaolu. Saudari Lu, Anda hanya berdiri di sini dan berdoa untuk kebaikan. Ini. Wajah Lu Xiaolu sedikit berubah. Apakah ini pertanda untuk menyandera mereka? Namun, senyum Tu Jiner sama cemerlang dan murni seperti ketika dia pertama kali melihatnya. Dan dia menyerahkan buah ilahi ke mulutnya. Oke, Sister Yilu. Bakat Anda akan dimiliki hari ini cepat atau lambat. Lu Xiaolu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Qin Yichen sedikit mengangguk padanya. Hanya menyisakan sesosok ramping di belakangnya. Mengikuti Li Tu. Nenek moyang ada di atas. Murid Li Tu. Aku senang bahwa keturunan Junji yang keturunan adalah murid. Hari ini aku mengorbankan leluhurku. Dan berdoa semoga leluhurku memberkati. Li Tu mengetuk kepalanya dalam 3 langkah dan membaca kata-kata. Dan Qin Yichen, yang ada di belakangnya, juga berdoa di dalam hatinya. Senior Tusan dan junior benar-benar tidak punya niat untuk menyinggung. Mereka benar-benar dipaksa untuk pergi ke Guru Li. Jika para manula memiliki roh di surga, apakah mereka tidak ingin menjadi suci? Dan meninggalkan jalan bagi para junior. Jika Li Tu tahu apa yang dipikirkan Qin Yichen saat ini, aku takut dia bisa marah di tempat itu dan memuntahkan darah, yang mungkin satu-satunya di dunia. Ketika berdoa sebelumnya, saya berharap bahwa leluhur Tusan tidak akan menunjukkan klan iblis. Dan itu masih semacam tidak ada iblis kuno sebelumnya. Tidak ada yang datang setelah.